TA TV, media syiar Islam. Semoga Allah merahmati Ustadz. Ana mau tanya, ana seorang akhi dalam kurung ikhwan. Ikhwan itu kata jamak, ikhwan itu 3 orang atau lebih laki-laki. Yang benar adalah akh. Beberapa hari lagi yang ingin ana nikahi, apa ini? Boleh. Yang ingin ana nikahi akan menikah dengan ikhwan lain. Masya Allah. Jadi judul pertanyaan ini, cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, betul. Hah? Kan pertanyaan doang, Bang Akmal. Pertanyaannya, jika ana diundang ke pernikahannya, bolehkah ana tidak hadir Ustaz? Takut hati ini semakin teriris-iris, katanya. Tolong berikan nasihat kepada para ayah di sini. Kok ayah pula disertakan? Agar tidak memberatkan dalam perihal mahar. Nah, ini pertanyaan kedua berarti. Kemungkinan ayah calon mertua dari yang enggak nikah sama anak ini sepertinya hadir di majelis ini, Ustaz. Ini baper namanya. Emangnya lu ganteng? Lu udah soleh, orang terbaik, sehingga langsung dia menolak saya karena ada yang lebih kaya? Bisa jadi karena kamu kurang soleh, ya. Kalau uktinya juga hadir katanya, Masya Allah. Semoga bisa mendengar jawaban dari Ustadz dan lirihan hati ini. Nah, jazakallah khair. Ini curhat namanya ini. Adapun jawabannya, Anda tidak boleh tidak hadir, wajib. Anda tidak berhadir, hukumnya dosa. Karena hadir wajib, walimah urus hukumnya wajib menurut jumhur para ulama. Hadisnya adalah riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, al-haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya kata Nabi, idza da'aka fa'ajib. Kalau dia mengundang kamu, harus kamu penuhi. Makna hadis ini adalah undangan walimatul urus. Kecuali di undangan tersebut ada kemungkaran, maka boleh tidak hadir. Ada musik, ya, ini boleh ada kemungkaran atau kemungkaran lainnya. Tetapi gara-gara lamaran yang nggak diterima, nggak hadir, ini terlalu baper namanya. Ya, tidak boleh demikian. Harus mesti hadir. Kalau dia berpuasa, maka dia hadir mengucapkan doanya, barakallahu laku wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ya, kalau dia tidak berpuasa, maka hendaknya memakan undangan tersebut. Dan nasihat saya kepada anak muda yang seperti ini, ketika lamaran ditolak, ingat bahwa jodoh bagian dari rezeki. Yang namanya rezeki tidak akan mungkin tertukar. Nak payah sampai rom binteh-binteh ini. Ya. Karena bahkan sebagian penuntut ilmu agama benci kepada seorang karena lamarannya ditolak. Sampai dulu ketika saya menuntut ilmu ada 2 orang, dua-duanya santri. Ya, berbulan-bulan nggak saling ngomong. Kenapa? Karena yang si A ini telah nazar. Setelah itu nggak diterima. Maju si B, diterima. Setelah itu berbulan-bulan nggak bicara, nggak salam. Ini sudah jatuh ke dalam dosa besar, karena Nabi menyatakan orang yang memboikot saudara muslimnya lebih dari 3 hari karena urusan dunia, itu seperti menumpahkan darah saudaranya tersebut. Yang main-main dalam memboikot muslim, jamaah. Orang yang memboikot saudara muslimnya lebih dari 3 hari, bukan karena nilai agama, kata Nabi, seperti menumpahkan darah dia. Ya. Dan kata Nabi, orang yang terbaik dari mereka adalah orang yang berani memulai salam ketika berjumpa. Itu yang terbaik. Kalau ada 2 orang bertikai, ingin kita nilai mana yang paling baik di antara 2 ini, yang paling mau mengalah, yang paling mau memberi salam duluan. Ini kan masalah dunia. Ya. Rezeki, jodoh rezeki nggak akan mungkin tertukar. Ya. Kemudian introspeksi diri lah. Introspeksi diri. Ya, jangan suka berburuk sangka kepada orang lain. Kita lebih baik berburuk sangka kepada diri kita. Kata Hasan Al-Basri, ini ucapan yang bagus agar kita nggak sakit hati hidup di dunia ini. Kata beliau, lupakan 2 hal. Dan ingatlah, hendaknya engkau selalu melupakan 2 hal dan selalu mengingat 2 hal agar kamu hidup bahagia di dunia ini. 2 hal yang hendaknya engkau lupakan selalu adalah kejelekan orang lain terhadapmu dan kebaikan kamu terhadap orang lain.
Dua hal yang hendaknya selalu engkau ingat adalah kejelekan kamu terhadap orang lain dan kebaikan orang lain terhadap kamu. Jika hal ini kita tanamkan dalam hati kita, kita hidup di dunia ini nggak akan pernah benci sama orang lain, nggak akan mudah hasad, tidak akan dendam dengan orang lain.